Jadi kita tidak boleh menyebutkan langsung, tapi saya hanya mau kasih kisi-kisi juga bahwa terhadap oknum ini itu juga udah diperiksa di Denpom, begitu Bang. Dari hasil pertemuan kami kemarin, yang bersangkutan kena pasal 328 KUHP. Bang Adrias, ini kan kalau kita dengar di berita sekarang ini ditetapkan tersangka tapi belum ada pasal yang disangkakan. Nah ini apakah memang seperti itu atau mungkin kuasa hukum udah punya pasalnya dulu nih Bang? Mungkin bisa kasih bocoran dulu nih. Oh ya baik, kalau terkait Eras dan kawan-kawan, dari hasil pertemuan kami kemarin, yang bersangkutan kena pasal 328 KUHP. Oke. Pasal 328 ya, baik. Tapi dari pihak kepolisian belum ada menyampaikan ke ini ya, ke publik ya, ke wartawan juga, tapi mungkin akan segera begitu ya. Bang Adrianus, 4 klien Bang Adrianus ini apa ininya Bang? Perannya begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bang. Yang saya mau jelaskan ke teman-teman media dan ke publik bahwa yang pertama, saya menerima kuasa langsung dari Erasmus Wawo itu terhadap 3 tersangka yang lain, 4 tersangka yang lain itu saya tidak pegang. Tapi dalam rangkaian peristiwa pidana ini yang saya mau katakan dan saya mau jelaskan bahwa ada 3 klaster atau 3 kategori atau 3 perbuatan atau rancangan perbuatan pidana yang diarahkan oleh intelektual atau pelaku utama. Nah, di mana dari ketiga klaster ini, klaster yang pertama adalah klaster pengintai, klaster kedua, klaster dari teman-teman kami, Eras dan kawan-kawan, klaster penjemputan paksa, dan klaster ketiga adalah klaster eksekutor. Dari 3 klaster ini mereka masing-masing menjalankan tugas yang khususnya dari klaster kedua ini mereka tidak pernah mengetahui siapa itu klaster nomor 1 dan siapa itu tuh klaster yang ketiga. Begitu Bang, saya untuk sementara di situ aja dulu. Oke, jadi Abang mau bilang bahwa mereka bukan pembunuhnya, begitu Bang? Klien Abang bukan pembunuhnya, begitu Abang mau sampaikan? Dan faktanya memang bukan mereka yang melakukan pembunuhan. Itu fakta yang sebenarnya adalah mereka yang melakukan penjemputan paksa dari Jakarta Timur yang dari Lotte Mart. Setelah mereka melakukan penjemputan paksa, baru mereka menyerahkan di Cawang atas arahan melalui telepon dari oknum yang berinisial F. Setelah mereka menyerahkan di Cawang, tugas mereka itu sudah selesai. Seperti itu. Sorry Bang, mungkin kita agak mundur ke belakang Bang ya. Kalau memang tadi disampaikan mereka bukan pembunuhnya, tapi memang ditugaskan untuk menculik begitu ya, lalu menyerahkan ke seseorang begitu ya. Di awal perjanjiannya seperti apa begitu Bang, dan siapa yang berkomunikasi dengan 4 klien Abang ini? Oke, baik, terima kasih. Biar kita memberi terang suatu peristiwa. Jadi adik kami Eras ini dia itu menerima arahan dan bujukan untuk mendapat suatu pekerjaan dari inisial oknum yang bernama F. Nah, setelah mendapat bujukan atau bujukan dalam hal untuk mendapat suatu pekerjaan, itu baru F sudah meyakinkan ini Eras dan kawan-kawan kurang lagi 4 orang, jadi mereka berlima untuk menerima pekerjaan itu yang katanya untuk hanya menjemput orang di Lotte Mart. Setelah penjemputan paksa itu baru mereka serahkan ke Cawang.
Itu di mana pada saat penyerahan di Cawang sudah diinstruksikan melalui telepon bahwa akan ada yang menjemput dan menerima itu di dalam mobil Fortuner hitam. Kurang lebih seperti itu. Setelah mereka menyerahkan di situ, nah teman-teman ini mereka udah menganggap bahwa pekerjaan mereka ini sudah selesai karena mereka diiming-iming untuk mendapat menerima bayaran dari pekerjaan penjemputan paksa itu. Berapa yang dijanjikan Bang untuk satu orang Bang? Kalau informasi setelah saya kemarin mendampingi klien saya, adik saya Eras, itu dijanjikan sebelumnya itu tuh 60 juta. Tapi satu orang. Empat. Tapi kan Oke. bukan 60 juta untuk global, mereka 5 orang. Nah, mereka mendapatkan bayaran itu setelah mereka melakukan penjemputan paksa dari Lotte Mart Jakarta Timur menuju ke Cawang, baru jeda waktu berapa jam setelah mereka menyerahkan itu, mereka memanggil kembali saudara Eras melalui pesan telepon yang dilakukan oleh oknum inisial F itu bahwa kalian datang ke tangan kanan bos untuk menerima uang. Nah, pada saat waktu mereka datang menerima uang ini, betul. Ada apa namanya? Ada miss lah. Setelah mereka menerima, mereka langsung pulang. Seperti itu. Dan disitulah mereka mengetahui bahwa korban ini sudah kehilangan nyawa. Oke. Di klaster yang ketiga itu ya. Betul. Oke Bang. Ini menarik ya. Maksudnya gini, apakah ketika klien Abang itu menculik korban itu ada dilakukan penganiayaan atau mengikat tangannya, mengikat kakinya dan menutup matanya begitu seperti apa jenazah yang ditemukan begitu? Oh begini. Nah, dari informasi, saya belum melihat BAP yang utuh, tapi saya mendapat penjelasan dari penyidik bahwa setelah mereka menjemput paksa dari Lotte Mart, dalam proses perjalanan dari Lotte Mart ke Cawang itu, mereka itu hanya membuat tutup mata dengan lakban dan di tangannya. Seperti itu. Setelah itu baru mereka menyerahkan ke yang kami baru tahu bahwa mereka itu adalah klaster ketiga itu. Gitu. Begitu ya. Eksekutor itu. Kami baru tahu bahwa itu adalah eksekutor. Yang di mobil Fortuner apa Pajero tadi ya, yang Abang bilang yang warna Mobil hitam Pajero. itu? Mobil Pajero Pajero. itu Mobil ada Pajero. berapa orang yang Menerima yang lah. menerima Bang? Kalau dari informasi, karena kami kemarin ketemunya cukup tidak terlalu dalam kami menggali informasi, tapi yang pasti pada saat waktu mereka menerima di dalam mobil itu tuh di depan belakang itu tuh ada. Itu kesimpulannya mungkin kurang lebih 4 orang lah di dalam mobil ini, tapi tidak diberitahukan ke kami secara spesifik yang ada di dalam mobil itu tuh berapa orang. Tapi yang pasti setelah kami mendengar langsung bahwa itu tuh ada orang di depan 2 orang sama di belakang ada orang, begitu. Nah, Bang, kalau boleh tahu saat oknum F ini memberikan arahan ke klien Abang, apakah F ini ngomong nih, orang ini tuh siapa dan mengapa harus diamankan dalam tanda petik gitu, Bang? Itu sama sekali tidak dibicarakan, tapi si F ini hanya memberi harapan ke Eras bahwa nanti kamu akan ada kerjaan untuk penagihan seperti itu. Tapi penagihan di mana mereka juga nggak tahu. Itu. Di telepon artinya Eras itu sudah kenalkah dengan F begitu, dan Abang tadi bilang oknum ini oknum apa? Oknum polisi, oknum TNI, oknum petugas, oknum apa Bang? Begini Bang, karena proses perkara ini masih dalam penyelidikan, jadi kita tidak boleh menyebutkan langsung, tapi saya hanya mau kasih kisi-kisi juga bahwa terhadap oknum ini
itu juga udah diperiksa di Denpom, begitu Bang. Denpom. Ah, Denpom kan. Nah, udah kita tanya nanti Hmm. tim Denpom begitu ya. Oke, tapi Bang tadi yang belum Abang jawab soal apakah klien Abang atau Eras ini Pernah ketemu pernah bertemu atau kenal dengan F? atau sebelumnya memang sudah berinteraksi gitu? kalau perihal itu, kenapa mereka bisa menjalin Iya. persahabatan atau apapun semua urus ini, yang pasti kami meyakini bahwa mereka udah pernah bertemu atau berteman mereka, seperti itu. Hmm. Bang, ini juga kita mau tanyakan sebenarnya Eras ini dan teman-temannya apa sih pekerjaannya Bang sebelumnya? Oke, yang saya mau bicara di sini bahwa Eras ini adalah sebelumnya atlet kickboxer, terus pekerjaan utama juga itu tuh sebagai keamanan itu, dan mereka juga sebagai debt collector, begitu. Oke. Mereka Oke. bekerja di satu instansi atau perusahaan kah? Untuk bekerja di satu instansi tidak, tapi mereka profesional. Begitu. Berarti siapa saja mungkin bisa meng-hire jika membutuhkan jasa penagihan begitulah begitu ya Bang. Ya, betul, betul. Oke. Nah, Bang, ini kan kalau kita lihat polisi selain menetapkan 8 tersangka ini katanya masih mengejar lagi. Artinya memang tadi kalau ada ada beberapa lapis segala macam, Ya. banyak ya yang terlibat gitu. Mungkin kalau dari keterangan polisi yang Abang dapatkan seperti ya, apa, Bang? Justru begini, suatu perkara pidana itu terjadi pertama itu karena kelalaian, kedua karena insidentil, ketiga karena direncanakan. Jadi logika saya dalam perkara ini bahwa ada dalang intelektual yang mengatur atau yang merencanakan perbuatan pidana ini. Seperti itu. Yang sampai sekarang kami belum menemukan siapa dalang intelektual atau yang menyuruh untuk mengeksekusi. Seperti itu. Oke, baik. Ini tadi juga Bang Adrianus sampaikan bahwa Erasmus dan beberapa klien Abang kaget ketika tahu bahwa korban itu meninggal begitu Bang. Itu taunya kapan Bang? Mengetahui itu pada saat jeda yang kedua, mereka ditelepon untuk menerima imbalan atas pekerjaan mereka yang menjemput paksa itu. Maaf Bang, saya potong. Ini kan tanggal 20 Agustus ya menjemput paksa begitu Bang ya? Iya, Tanggal 20 menjemput paksa, lalu tanggal 20 juga malam. 20 malam Pas malam. diserahkan ke beberapa Ke Cawang. orang dengan mobil hitam itu di Cawang begitu kan ya? Iya. Nah, lalu Ada jeda waktu berapa jam setelah itu mereka ditelepon lagi untuk menerima upah. Seperti itu. Oke. Nah, pada saat mereka menerima upah yang katanya bahwa kita pergi ke rumah tangan kanannya bos. Gitu. Nah, untuk transparansi juga Eras ini mengajak kawan-kawannya untuk menerima berapa sih upah yang mereka terima di situ. Nah, pada saat mereka menerima upah itu, disitulah mereka melihat bahwa korban sudah kehilangan nyawa. Oh, Seperti itu. itu melihatnya di mana ya, Bang? Apakah terlihat di mobil atau di rumah itu gitu? Kalau terkait untuk di mobil atau di rumah, itu kami belum tahu fakta yang sebenarnya. Tapi teman-teman di Polda, penyidik juga sudah mengetahui itu bahwa mereka melihat pada saat waktu mengambil upahnya mereka, bahwa korban itu sudah kehilangan nyawa, dan klaster ketiga itulah yang membuang jenazah itu tuh di Bekasi. Oke. Bang, selain 4 klien Abang, ada 4 lagi yang diduga. Saya satu. Maaf. Yang 3 ada yang nampingin. Satu, Eras. oke. Saya satu. Lalu ada 4 lagi yang katanya ini aktor intelektualnya Bang. Ini otak dari penculikan dan pembunuhan. Abang ada informasi soal itu Bang? Apakah klien Abang pernah menceritakan soal ini? Dia kenal mungkin salah satunya, atau ada informasi mungkin yang bisa disampaikan? Justru terputus di sini.
terputus bahwa karena yang memberi orderan untuk kerjaan penjemputan paksa ini kan oknum yang berinisial F. Nah, tapi yang keempat yang ditahan ini sekarang itu tidak ada juga F, tapi informasinya sudah diamankan. Seperti itu. Nah, terhadap 4 orang ini, setelah saya melihat apakah mereka dalam intelektual itu perlu didalami oleh teman-teman penyidik, itu apakah mereka yang eksekutor, saya yakin ya, itu karena Eras dan kawan-kawan mereka hanya untuk menjemput paksa itu aja, seperti itu. Oke. Bang, ini mungkin abang ya, ini sekali konfirmasi, apakah yang kemarin abang pernah bilang kalau meminta perlindungan Kapolri dan Panglima dan gitu. Panglima? Kenapa Iya, Bang? Ya, betul. Secara terbuka dan secara tertulis itu kami sudah lakukan. Gitu. Karena ini adalah suatu peristiwa pidana yang cukup viral. Itu jadi selayaknya dan wajar juga menurut saya bahwa untuk mengungkap kasus ini bahwa kami juga perlu untuk minta perlindungan hukum. Itu karena kami juga, saya sendiri pribadi juga sebagai pengacara, jangan sampai akan ada lagi ilham yang lainnya lagi seperti itu. Bang Adrianus, Ada upaya pembungkaman seperti itu. apakah Bang Adrianus ada kekhawatiran bahwa ada oknum-oknum lainnya yang akan ikut campur, Bang? Sebagai pengacara, kami pasti akan memikirkan hal yang seperti itu. Itu atas dasar itulah makanya kami minta perlindungan hukum secara terbuka ke Kapolri dan ke Panglima TNI seperti itu. Bang, kalau tadi disampaikan sudah berkirim surat gitu, tapi tadi kita juga update bahwa Panglima dari pihak TNI belum menerima gitu. Apakah mungkin sudah ada balasan atau konfirmasi sejauh ini terhadap surat itu, Bang? Ya karena kalau macam kita kan pakai kirim melalui JNE ya. Itu. Jadi kalau macam sudah terkonfirmasi belum terima, ya berarti masih dalam proses pengiriman. Seperti itu. Oke, dari pihak Erasmus apa yang akan dilakukan setelah ini, Bang? Oke, baik. Terima kasih. Ini kesempatan yang baik karena ada permintaan dari keluarga besar bahwa yang pertama bahwa kami memohon maaf atas peristiwa yang sudah terjadi ini. Kami berbelasungkawa dan kemarin Eras sampai menangis, menitikkan air mata di depan penyidik bahwa dia sangat menyesal menerima pekerjaan ini. Jadi tentu setelah Eras menyesali dan permohonan maaf dari keluarga ini, kami berharap proses penahanan yang dilakukan oleh kepolisian 20 hari atau nanti diperpanjang 40 hari agar perkara ini segera dilimpahkan. Biar nanti kita bisa membuka fakta yang sebenarnya di persidangan terkait apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Begitu, Pak. Artinya Eras nantinya kalau ada informasi begitu terkait F dan lain sebagainya, itu siap ya Bang untuk membuka di persidangan begitu? Oh tentunya pasti, karena begini, ini kan ada dugaan dari publik dan dari masyarakat sekarang bahwa adik-adik kami ini, Eras ini yang melakukan pembunuhan. Itu. Bahwa kalau terkait bicara pembunuhan, itu pasalnya ngeri-ngeri sedap. Itu. Pasal 338 atau yang merencanakan pasal 340 KUHP. Itu. Jadi makanya ini kami segera mau membuktikan itu bahwa bukan Eras dan kawan-kawan yang melakukan tindak pidana pembunuhan ini.